Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan dengan masalah haji. Masih berkaitan dengan masalah haji. Dan ditambahkan dengan masalah umroh. Haji ini merupakan rukun Islam yang kelima, dan tentunya bagi siapa saja orangnya yang ingin berangkat haji dan umroh harus memahami ketentuan haji dan umroh, baik syarat, rukun dan wajibnya, sunnah dan lain sebagainya. Oleh karena itu penting diperhatikan bahwa sebelum berangkat haji dan umroh kita harus memiliki ilmunya, paham akan ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul umroti, dan bermula rukun-rukun umroh arba'atun, ada 4. Al-ihramu, yang pertama ihram. Wat tawafu, yang kedua tawaf. Wasya'yu, dan yang ketiga sya'i. Wal halqu awit taksiru fi ahadil kaulain. Kemudian yang keempat, dan mencukur atau menggunting menurut salah satu dari 2 qaul. Itulah rukun-rukun umroh yang harus dipahami. Kemudian dalil yang dikemukakan dari pengarang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arkanul umrati arba'atu, rukun-rukun umroh ada 4. Al-ihramu, pertama ihram. Wa tawafu, dan tawaf. Wa sa'yu, dan sya'i. Wal halqu awit taksiru fi ahadil kaulain. Kemudian yang terakhir cukur atau menggunting menurut salah satu dari 2 qaul. Pendapat ini adalah menurut qaul Azhar. Qaul Azhar itu adalah pendapat yang paling jelas, bahwa diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya agar berumroh dan tawaf, kemudian menggunting rambut dan bertahallul. Dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayyatufu bil baiti
wa bis Safa wal Marwa thumma yukassiru min ru'usihim summa yahillu. Hendaknya mereka tawaf di Baitullah dan sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian menggunting rambut dan bertahallul. Kemudian dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas pula, thumma yahillu wa yahliqu au yukassiru. Kemudian bertahallul dan bercukur atau menggunting rambut. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas. Itulah dalil berkaitan dengan mencukur atau menggunting rambut atau tahallul. Wa wajibatul haji ghairul arkani salasatu asya'a. Dan wajib haji selain rukun salah satu asya'a, ada 3 perkara. Wajib haji selain rukun ada 3 perkara. Al-ihramu minal miqati. Yang pertama adalah ihram dari miqat. Wa ramyul jimaris salasi. Yang kedua balang jumroh yang 3. Melempar 3 jumroh. Wal halku. Kemudian yang ketiga adalah bercukur. Itulah wajib haji selain rukun. Kemudian dalilnya adalah dari perkara-perkara tersebut, yakni wajib haji selain rukun. Dalilnya adalah yang pertama ihram dari miqat. Ya, ihram dari miqat adalah wajib haji selain rukun. Miqat adalah tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang-orang dari seluruh penjuru dunia agar mereka berihram sebelum melewatinya apabila hendak menuju Mekah untuk berhaji atau umroh. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahlil madinati Zal Hulaifah wa li ahli Syam Al-Juhfah wa li ahli Najdin Qarnal Manazil wa li ahli Yamani Yalamlam fahunna lahunna wa liman ata alaihinna min ghairi ahlihinna liman kana yuridul hajja wal umrah.
Faman kana dunanahunna famahalluhu min ahlihi wa kadzalika hatta ahlu makkata yuhilluna minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menentukan tempat wajib ihram bagi ahli Madinah Zul Hulaifah, bagi ahli Syam Juhfah, bagi ahli Najd di Qarnul Manazil, bagi ahli Yaman di Yalamlam. Tempat-tempat itu untuk penduduk negeri tersebut dan orang-orang yang datang ke negeri tersebut yang bermaksud akan berhaji atau umrah. Adapun orang-orang yang negerinya berdekatan dengan tempat-tempat tersebut, maka mikotnya adalah tempat tersebut. Sehingga bagi ahli Mekah, mikot mereka adalah negeri Mekah. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika dua kota Basrah dan Kufah ini ditaklukkan, para penduduk kota itu datang kepada Umar. Kata mereka, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menentukan Qarnul Manazil untuk mikot ahli Najd, dan itu jauh dari jalan kami. Apabila kita menuju Qarn, itu berat bagi kami. Jawab Umar, lihatlah jalan kamu yang sejajar Qarn. Kemudian beliau menentukan Zata Irqin bagi ahli kedua kota itu. Tempat-tempat yang disebutkan di dalam hadis tersebut dapat diketahui oleh jamaah haji sekarang lewat informasi penduduk setempat atau dengan informasi lain. Sebagian namanya telah berganti, tidak dengan nama-nama itu lagi. Itulah ketentuan daripada al-ihramu minal miqati, ihram dari miqat. Kemudian yang kedua, dari perkara-perkara wajib haji selain rukun adalah ramyu jimari salasi, yaitu melempar jumroh yang 3, melempar 3 jumroh, yaitu pada hari-hari tasyrik, tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Khusus untuk jumroh Aqobah pada hari nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu pada hari nahar, maka hari itu diadakan jumroh Aqobah.
Diriwayatkan oleh Imam Bukhari adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melempar jumrah sughra dengan 7 kerikil, kemudian membaca takbir pada setelah melempar, kemudian melangkah maju dan menuju ke tanah lapang, berdiri lama menghadap kiblat, lalu mengangkat kedua tangannya dan berdoa, kemudian melempar jumrah wusta juga seperti itu, lalu menuju Zatus Shimal dan menuju ke tempat yang rata, berdiri lama menghadap kiblat, berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, kemudian melempar jumrah Zatul Aqabah dari tengah-tengah lembah, dan tidak berhenti di sana, lalu berkata, demikian, inilah aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat. Melempar jumrah pada hari nahar dilakukan setelah terbit matahari, sedang pada hari-hari tasyrik dilakukan setelah zuhur. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Roma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman nahri duhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jumrah pada hari nahar di waktu duha. Wa amma ba'du fa iza zalatis syamsu. Adapun setelah hari itu, wa amma ba'du, adapun setelah hari itu, setelah matahari bergeser. Dan dalam riwayat Abu Daud dari Aisyah radhiyallahu anha, "Tsumma raja'a ila minna famakasa biha layaliyat tasyrik." Kemudian beliau pulang menuju Mina. Di sana beliau singgah pada malam-malam hari tasyrik. Yarmil jamrata idza zalatis syamsu kulla zamratin bisab'i hasayatin. Beliau melempar jumrah bila matahari telah bergeser ke barat, setiap jumrah dengan 7 kerikil. Jadi ditentukan bahwa jumrah pada hari nahar dilakukan setelah terbit matahari, sedang pada hari-hari tasyrik dilakukan setelah zuhur. Kemudian yang terakhir dari perkara wajib-wajib haji selain rukun, yang terakhir atau yang ketiga adalah bercukur. Perlu diketahui bahwa menggabungkan cukur termasuk dari wajibnya haji adalah pendapat yang lemah. Pendapat yang unggul mengatakannya sebagai rukun haji dan umrah. Jadi mencukur itu adalah menurut sebagian ulama
dikategorikan sebagai wajib, akan tetapi menurut ulama yang lain dengan kaul yang lebih unggul, maka bercukur itu bukannya wajib tetapi perkara rukun dari rukun-rukun haji dan umrah. Itulah pembahasan pada pagi hari ini berkaitan dengan masalah umrah dan haji. Insyaallah besok kita akan membahas wasunanul haji sab'un, dan bermula sunnah-sunnah haji ada 7. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.